Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Satu ayat di dalam Mazmur 105 ayat 4 dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Sebagai orang Kristiani, kita pikir satu kali kita sudah diselamatkan dan kita tidak perlu ada ikatan erat atau mencari Tuhan setiap hari. Tetapi lain soalnya. Tuhan ingin kita mencari Dia di setiap saat. Kita membutuhkan Dia. Kita membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kita tidak dapat hidup sendiri dengan kekuatan kita. Masalah demi masalah akan terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah Dia dan kekuatannya dan tetaplah mencari. Bukan sehari ini, tetapi tiap-tiap hari kita mengadakan hubungan intim dengan Tuhan. Kita mengadakan hubungan yang erat dengan Dia sebagai seorang sahabat, sebagai kekasih, sebagai juru selamat. Dia kita butuhkan setiap saat. Sebab kita tidak dapat menghadapi kenyataan hidup ini sendiri-sendiri. Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan katakan, utamakan Yesus dan utamakan Dia. Diprioritaskan Yesus dalam kehidupanmu. Tetapi kita lebih memfokuskan kepada apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan berikan apa yang kita butuhkan. Dia lebih tahu jelas kebutuhan kita. Dia lebih mengerti apa yang kita butuhkan di saat-saat tertentu. Dan Dia tolong kita di saat ada kesesakan yang kita tidak sanggup atasi. Masalah-masalah silih berganti itu kita seringkali merasa kuat. Markus 5 ayat 25 sampai 34 mengenai seorang wanita yang perdarahan. Sementara dia merasa sanggup, dia kayaknya tidak butuhkan Tuhan Yesus. Perempuan perdarahan itu bukan hanya sebulan, bukan hanya setahun, tetapi 12 tahun dia menderita perdarahan. Dan bagi orang Israel, seorang yang ada perdarahan, dia dianggap wanita najis. Tidak layak kita duduk di tempat duduk yang bekas perempuan perdarahan. Dan tidak layak wanita itu menjamah kita. Sebab itu najis. Dia pergi ke tabib-tabib. Saya tidak tahu dia pergi ke orang pintar atau kemana. Dia menghabiskan semua harta miliknya. Keadaannya bukan membaik. Bahkan sebaliknya, ia makin memburuk. Hartanya habis, ludes tidak bersisa. Dengan sisa-sisa kekuatan selama berumur 12 tahun. Dia mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar cerita tentang Yesus. Tetapi dia takut mendekatinya karena dia tahu Yesus orang Ibrani. Kalau dia mencoba-coba jamah dan menceritakan keadaannya, dia salah paham. Dia kira Yesus akan menolaknya. Tetapi dengan diam-diam dia berjalan di belakang dan mencari untuk menjamah jubahnya. Maka seketika itu juga ia merasa badannya sembuh, perdarahannya berhenti. Memang tidak ditulis macam-macam, tetapi
Saat itu Yesus terkejut dan Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Sementara murid-murid berkata, Yesus, ada banyak orang di sekeliling Anda dan tidak mungkin tidak disentuh. Orang berdesak-desakan, tetapi Yesus merasa sesuatu tenaga yang keluar dari badannya, dan perempuan itu datang tersungkur menyembah Tuhan. Dan dia berkata, aku yang menjamah engkau. Dan begitu aku menjamah Tuhan Yesus, badanku terasa segar kembali. Wanita itu tidak mengerti bahwa di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29 ada tawaran dari Tuhan Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kadang-kadang kita kalau belum kepepet benar, kita masih merasa kita sanggup, kita merasa kita masih kuat, kita merasa kita masih mempunyai sesuatu yang dapat kita andalkan. Untuk biaya kehidupan, kita masih memakai kekuatan kita. Dan ada kalanya Tuhan izinkan kita datang seperti wanita perdarahan itu ketika dia tidak punya kekuatan. Ketika hartanya habis, ketika kekuatannya sirna dan dihabisi oleh penyakit itu, baru kita berdaya upaya untuk mendatangi Tuhan Yesus. Bukan hanya wanita perdarahan, tetapi bagi siapapun orang percaya, kita tidak datang kepada Dia sementara kita masih merasa kita kuat, kita mampu. Tetapi tawaran dari Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat. Dia tidak tolak kepada kita. Aku akan memberi kelegaan. Aku akan memberi kesembuhan. Aku akan menjadi jawaban kepadamu. Tetapi firman Tuhan di ayat selanjutnya, ayat 29 berkata, pikullah kuk yang akan kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, datanglah kepadaku, hai kalian yang lelah dan berbeban berat. Yesus akan memberi kalian kelepasan. Aku akan menyegarkan kamu. Memang hari-hari terakhir ada banyak kesulitan silih berganti datang melanda kehidupan pribadi lepas pribadi. Tetapi kita mau terima tawaran Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Di dalam BIMK dikatakan, ikutlah perintahku dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah dan rendah hati, maka kamu akan merasa segar. Firman Tuhan memberi kekuatan dan membangkitkan iman untuk kita kuat kembali dalam mengasihi Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu. Kami tahu jawaban yang pasti ada di dalam Engkau. Kami mau datang kepadamu, mengasihi Engkau, mencari Engkau. Sebab kami tahu kami tidak sanggup menghadapi hari-hari yang mendatang.
Kami tidak sanggup menghadapi hari esok, bahkan hari ini dengan masalah dan persoalan. Tetapi satu perkara, kami mau datang kepadamu karena Engkau memiliki jawaban buat kami. Kami mau cari kepadamu, kami mau intim dengan Engkau, kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, sebab dengan tangan terbuka Engkau mau menyambut kami yang datang kepadamu. Kadang-kadang masalah beban kami terlalu berat. Kami tidak sanggup melewati dan menghadapinya. Kami sering keliru menanggapi masalah kami. Tetapi kalau kami cari Engkau dan kami temukan, Engkau adalah jawaban yang pasti dan tepat bagi kami. Engkau tidak akan tinggalkan kami, tetapi Engkau akan meneguhkan kami di tengah-tengah perjalanan yang rumit yang harus kami hadapi. Tetapi Engkau adalah jalan keluar yang terbaik buat kami. Sebab itu bawalah jemaat Tuhan, anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang dewasa, jiwa-jiwa yang lama, jiwa-jiwa yang sudah bertahun, biar kami mau tetap tinggal setia, mencari Engkau, mengasihi Engkau, dan Tuhan berpaut dan menanti-nantikan Engkau selama kami hidup dan Engkau percayakan kami hidup di dunia ini. Kami tidak mau beralih kepada yang lain, tetapi kami mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap saat hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat kami kembalikan kepadamu, Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan alaskan doa kami. Haleluya. Amin.